Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi sama saya, Ranti Sukmadiantika. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal sebagai pemenuh mata kuliah fikih muamalah. Judul dari jurnal yang akan saya review adalah Pembagian akad dalam fikih muamalah, muamalah muawadah, tijarah, tabaruk, prinsip-prinsip dan teori kontrak syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bertemu lagi dengan saya, Ranti Sukmadiantika. Pada video kali ini saya akan melakukan sebuah review terhadap suatu jurnal sebagai pemenuh mata kuliah fikih muamalah. Jurnal tersebut yakni berjudul Pembagian Akad dalam Fikih Muamalah, Muawadah, Tijarah, Tabaruk, Prinsip-prinsip dan Teori Kontrak Syariah. Diterbitkan pada tahun 2016 dan ditulis oleh Maulidar Augustina, dan saya sendiri sebagai reviewer yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2021. Dari jurnal ini memiliki tujuan penelitian sebagai untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat dalam memahami dengan baik bagaimana perbedaan akad-akad yang dapat diklasifikasikan ke dalam akad tabaruk atau tijarah, karena pada prinsipnya akad tabaruk tidak boleh diubah menjadi akad tijarah, sedangkan akad tabaruk tidak boleh diubah menjadi akad tijarah, sedangkan akad tijarah boleh berubah menjadi akad tabaruk. Metode penelitian dari jurnal ini yakni menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Nah, dari jurnal ini saya dihasilkan dan membahas tentang tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka disebutkan bahwa akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara, yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Dalam pembagian akad dikenal adanya akad tabaruk, muawadah, dan tijarah. Akad tabaruk atau creditation contract adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for-profit transaction atau transaksi nirlaba. Muawadah adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa, atau lainnya, sehingga cara yang ditempuh dapat berubah, pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa, sewa benda atau upah untuk tenaga. Sedangkan tijarah adalah akad perdagangan, yaitu pertukaran harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan oleh syara. Sebuah bentuk akad yang ditujukan untuk tujuan komersial, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan melakukan kontrak harus berdasarkan beberapa prinsip-prinsip, yaitu persaudaraan atau biasa dikenal dengan ukhuwah, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Berdasarkan teori, memang akad-akad ini sudah sempurna, akan tetapi secara praktiknya belum dijalankan dengan sempurna. Terlebih, perbankan juga belum memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat tentang apa saja akad-akad yang mereka miliki. Kelebihan dari jurnal ini yakni penulisannya sudah menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mempermudah pembaca dalam memahami isi jurnal yang disampaikan. Yang kedua adalah jurnal ini
penulisnya menggunakan teori dan analisis yang tepat sehingga mudah dipahami maksud dan tujuan untuk pembaca. Yang ketiga, penulis menyertakan dalil sebagai pendukung materi yang disampaikan. Lalu, penulis menyertakan juga materi yang lengkap untuk disampaikan. Penulis menyertakan beberapa skema sehingga membantu pembaca dalam memahami bentuk materi, skema-skema bagaimana prosedur dan segala macam. Penulis menyampaikan materi dengan begitu gamblang dan mendalam. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini, yakni menurut saya adalah penulis tidak menyertakan subjek penelitian, sehingga jika direview seperti ini banyak data-data yang kosong. Yang kedua, penulis membuat jurnal tidak dalam bentuk PDF, sehingga kita dapat kalian lihat bahwa dia tidak memiliki halaman dan volume dan segala macam sebagai identitas dari jurnal tersebut. Juga tidak ada kolomnya. Lalu penulis hanya menyertakan asal dalil tanpa menyertakan bentuk dalilnya. Seperti misalkan penulis hanya menuliskan Quran surat sekian. Quran surat ini ayat sekian, begitu. Tapi dia tidak menyertakan bagaimana isi dari ayat tersebut. Nah, kesimpulan dari jurnal ini adalah penulis memberikan kesimpulan bahwa masyarakat masih belum semuanya mengetahui apa dengan jelas tentang akad. Dalam tujuan pustaka disebutkan bahwa akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kepada dua belah pihak. Dalam pembagian akad dikenal adanya akad tabaru, muawadah, dan tijarah. Akad tabaru atau gratuitation contract adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for-profit transaction atau transaksi nirlaba. Muawadah adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa, atau lainnya, sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa. Atau bisa juga kita kenal dengan sewa benda atau upah untuk tenaga. Sedangkan tijarah adalah akad perdagangan, yaitu mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan oleh syariah. Semua bentuk akad yang ditujukan untuk tujuan komersial, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dalam melakukan kontrak syariah, harus berdasarkan beberapa prinsip-prinsip, yaitu persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, dan universalisme. Berdasarkan teori, memang akad-akad ini sudah sempurna, akan tetapi secara praktiknya belum dijalankan dengan sempurna. Terlebih, perbankan syariah juga belum memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Sekian review jurnal yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menonton video saya. Maaf jika terdapat banyak salah kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.